Pusaka Abadi Nan Jaya. Assalamualaikum. Halo guys. Perkenalkan kami dari Kelompok 1. Guys, jadi kami berada di titik pertama, yaitu kantor Balai Adat yang berada di Muara Tembesi. Nah, kamu tahu nggak sih kabarnya pada tahun 1948 Bung Hatta pernah tidur di sini loh. Wah, kira-kira apa sih yang sejarah lainnya yang bakal kita temuin di Balai Adat ini? Yuk kita cari tahu dengan mengeksplor. Kita lihat bahwa di belakang saya terdapat tugu. Nah, pada zaman dahulu tugu ini berbentuk segi lima, bukan berbentuk seperti sekarang. Karena dulu itu tugu yang berbentuk segi lima itu terbawa arus air yang kira-kira kedalamannya 50 meter. Nah, Belanda kan kenapa milih Muara Tembesi Pak? Dan di depan kantor Belanda. Dulu Tembesi ini, kalau sekarang ini kan seperti ya kampung tinggal kan, seperti kampung tinggal. Kalau dulu ini kan Rami. Ini kan pusat pemerintahan kewedanaan itu kalau apa di bawah residen. Kalau itu kan ada provinsi, ya dah. Sudah itu ada presidenan. Di bawah presiden itu ada kewedanaan. Nah, sini beda, nah pusat wedanaan. Nah, sekarang kita berada di titik kedua, yaitu di penjara. Nah, kalau misalnya kita lihat, penjara ini terlihat seperti rumah. Nah, katanya penjara ini sempat dijadikan sebagai tempat tinggal. Kalau misalkan penasaran, mari kita telusuri bersama penjara ini. Saat ini kondisi atap balai terlihat pecah dan berlubang. Areanya terlihat kumuh dan tidak terawat, banyak coretan. Bagian balai pun banyak yang rusak, contohnya ada papan yang pecah. Abadi Nan Jaya. Di kawasan ini kita masih melihat sisa-sisa dari bangunan penjara Belanda atau Vanis yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Bagian depan dari bangunan ini tampak terlihat hitam dan seperti tidak terurut. Dan di bagian depan ini adalah kantor untuk para penjaga tahanan melihat tahanan. Dan di sini pintunya terkunci. Kalau mau membuka pintu ini ada di Humas Kota Jambi. Dan struktur bagian di penjara ini, contohnya di bawah penjara ini ada lapangan untuk orang senam dan kapasitas kamarnya untuk satu kamar 2 orang. Bisa dijelasin lagi, Hakim? Dan pada bagian belakang atau lokasi sel-sel yang digunakan untuk memenjarakan para tentara pejuang kemerdekaan kita dahulu. Penjara ini digunakan hingga pada tahun 1980. Sebelum akhirnya lokasinya dipindahkan ke kawasan Panlima Muara Bujang. Dan struktur-struktur yang bagian lainnya, contohnya di bawah penjara ini adalah tempat penyimpanan barang-barang untuk tahanan, dan sekarang diganti menjadi tempat kandang ayam. Dan di bagian sana ada tempat untuk tahanan memasak, untuk makan, dan banyak lagi bagian-bagian yang penting di penjara ini. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di titik 3, yaitu bioskop Mawar. Nah, pasti kalian penasaran juga kan bagaimana sejarah bioskop Mawar ini? Yuk kita
tempat berlindung di hari tua, tempat akhir Di kawasan menutup Kota Tua Muaro Tembesi ini memiliki sebuah bangunan bioskop yang bernama Bioskop Mawar. Bioskop ini berdiri pada tahun 1950. Meski pada saat ini bioskop ini tidak lagi berfungsi, namun pada saat itu bioskop ini tidak hanya berfungsi untuk menayangkan film, namun juga untuk menampilkan berbagai acara pentas seni lainnya. Sayangnya pada saat sekarang ini bangunan yang memiliki nilai sejarah yang sangat kental ini malah dijadikan sebagai lahan parkir seperti yang setelah kita lihat. Nah, bioskop ini dijadikan sebagai lahan parkir bukan tanpa alasan. Karena letak bioskop ini bersebelahan dengan sebuah sekolah. Sekolah tersebut dikabarkan minim parkiran untuk kendaraan. Jadinya, bioskop ini dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Nah, kabarnya bioskop ini tuh dulu bukan sebuah bioskop, tapi ini sebagai tempat adat istiadat ya, atau acara-acara keagamaan tersebut. Nah, biasanya itu dipakai oleh umat Kristiani. Teman-teman, kita kan telah menjelajahi 3 tempat bersejarah yang berada di Muaro Tembesi. Nah, sekarang kita berada di titik keempat, yaitu di Badonanya, yaitu Benteng Belanda. karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, Merupakan sebuah benteng dibangun di tempat yang paling tinggi pada kawasan Kota Tua Muaro Tembesi. Benteng ini didirikan pada tahun 1901 yang dimana pada saat itu menjadi pertama kalinya bagi pasukan kolonial Belanda memasuki wilayah Muaro Tembesi. Belanda menjalankan aktivitas menghancurkan Sultan Taha Saifuddin beserta dengan pasukannya yang sedang melakukan pergerakan mundur ke salah satu desa yang berada di daerah Muaro Tembong. Mulanya, pembangunan benteng Muaro Tembesi ini dilakukan untuk dijadikan sebagai tempat kediaman dan perkantoran bagi kaum elit Belanda yang berada di kota Jambi. Namun, karena letak dan tempatnya yang sangat strategis, yaitu berada pada tempat yang paling tinggi, sehingga pada saat air dari Sungai Batanghari ini meluap, benteng ini tidak terkena dampaknya. Dan karena letaknya yang tinggi itu pula, benteng ini memungkinkan untuk mengintai musuh dengan lebih jelas dan lebih bagus. Maka dengan alasan itu Belanda pun mengadakan alih fungsi bangunan benteng ini yang sebelumnya untuk dijadikan sebagai tempat kediaman dan pemerintahan menjadi sebuah benteng untuk pertahanan dan untuk mengintai musuh mereka. Sekarang kita sedang berada di belakang benteng Belanda. Nah, di belakang benteng Belanda ini terdapat 2 makam keramat. Kenapa sih disebut dengan makam keramat? Dapat dilihat di sebelah kiri saya terdapat sungai. Itulah yang menyebabkan tanah menjadi tergerus sehingga menyebabkan makamnya terus berpindah. 3. Beberapa upaya untuk melestarikan cagar budaya Benteng Belanda Muaro Tembesi. Yang pertama, adanya kerja nyata dari pihak pemerintah, baik itu dari kecamatan, kelurahan, gubernur maupun dari daerah untuk pelestarian Benteng Belanda Muaro Tembesi. Dan kita juga membutuhkan nih kerjasamanya dari para masyarakat. Nah, untuk menambahnya kita bisa mengekspos Benteng Belanda di sosial media kita dalam rangka memperkenalkan cagar budaya tersebut kepada masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan sekitar Benteng Belanda ini agar terlihat lebih bersih, arsih.
Selanjutnya adalah upaya untuk melestarikan benteng Belanda. Yang pertama adalah menyusun beberapa bagian-bagian dari benteng yang sudah terbengkalai. Yang kedua adalah meningkatkan wisata sejarah dengan mengadakan destinasi ke cagar budaya tersebut. Manfaat dari cagar budaya ini dapat dilihat dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Zaman dahulu benteng ini digunakan untuk 1. Kantor bagi lini pertahanan militer Belanda. 2. Tempat para militer Belanda mengintai musuhnya. 3. Dijadikan tempat memenjarakan musuh oleh militer Belanda. 4. Saat Jepang memasuki Muara Tembesi, benteng ini dijadikan sebagai tempat penyiksaan bagi musuh, di mana tentara Jepang membangun beberapa sumur yang digunakan untuk mengubur para musuh yang masuk ke wilayah Muara Tembesi. 2. Jadi jati diri dari masyarakat Jambi, di mana sebagai bukti adanya perjalanan sejarah masyarakat Jambi. 3. Sebagai situs dan bukti sejarah masyarakat Jambi. Hal ini dapat membangun sifat cinta budaya di hati masing-masing generasi muda, sehingga generasi muda tak luput untuk melestarikan situs budaya Jambi. 1. Menambah kekayaan khasanah budaya Jambi rakyat Jambi. 2. Menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata. 5. Mendapat ilmu pengetahuan melalui sejarah cagar budaya tersebut. Halo semuanya, setelah kita mengunjungi beberapa dari cagar budaya yang ada di Muara Tembesi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah cagar budaya yang ada di Muara Tembesi, kota Jambi, itu harus kita lestarikan karena merupakan salah satu cagar budaya bersejarah bagi generasi muda nantinya, dan diharapkan bahwa generasi muda ini akan melanjutkan cagar budaya yang ada di Jambi.